Halo guys, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry ya. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, Anda silahkan subscribe lagi ya. Klik tombol lonceng dan aktifkan pemberitahuannya. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Nah, oke, sudah lama kita tidak bertemu. Mungkin ya memang agak 3 bulan ini saya agak terlalu sibuk ya. Lagi fokus juga di saham ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang agak berbeda, tapi tetap ada hubungannya dengan usaha laundry, yaitu cara menabung saham dari usaha laundry. Nah, saya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu baru fokus ke dalam bidang saham ini. Ternyata asuransi atau tabungan berjangka itu dananya banyak ditaruh di atau diinvestkan di saham. Saya sebagai sebagai konsumen yang akan ikut ke asuransi atau tabungan berjangka, nah jadi mikir lebih baik saya buka akun dan menabung sendiri. Nah, setelah belajar caranya selama 3 bulan ini, maka terpikirlah ide pada bulan Desember kemarin ya. Bulan Desember saya akan mau menabung saham yang gunanya untuk uang pendidikan anak saya, yang insya Allah nanti 7 tahun lagi dia akan masuk ke jenjang kuliah ya, perguruan tinggi. Nah, saya mulai akan menabung dari labanya usaha laundry, ditabungkan secara rutin tiap bulan sebagian ya dari labanya, agar nanti dia berharap nanti pas anak yang masuk sekolah atau pendidikan ini sudah mempunyai dana atau investasinya sudah berkembang ya. Nah, ini saya lagi hari ini tanggal 9 Februari tahun 2021 ya. Sekarang jam 10.23 menit, berarti sekarang pasarnya buka. Jadi nah, untuk nabung saham ini, yang untuk tabung ya berarti kita pilih saham yang LQ, yang termasuk daftar LQ 45 atau saham-saham blue chip. Nah, saham-saham itu di mana perusahaannya stabil dan laporan keuangannya juga stabil, keuntungannya juga stabil dan semuanya. Nah, saya hanya akan membeli itu dalam bentuk sahamnya ya. Nah, untuk menabung ini saya pakai sekuritas, itu Mandiri Sekuritas. Ada, saya sudah mulai dari Desember juga main trading saham di aplikasi iPod atau Indopremier. Nah, untuk trading saya gunain itu untuk jangka pendek, dan untuk yang trading yang agak jangka panjang itu saya gunainnya Mirai Sekuritas. Nah, untuk nabung saham ini saya pilih Mandiri Sekuritas aplikasinya. Nah, kemarin saya sudah store dananya. Nah, saya dananya berencana itu 10 juta per bulan rata-rata ya, minimal 10 juta. Doain ya, semoga saya konsisten menabung minimal 10 juta per bulan. Nanti kita tiap bulan akan saya bikinkan videonya bahwa investasinya sudah sampai di mana ya. Mudah-mudahan saya juga istiqomah ya. Jadi saya bulan Desember saya sudah setor 10 juta, sudah sediain dananya 10 juta, Januari 10 juta. Nah, sekarang bulan Februari ya, berarti sudah ada 20 juta. Saya sudah menempatkan dana di PDN sekuritasnya, Mandiri Sekuritas sebesar 20 juta. Nah,
Dana ini saya ambil dari mana ya? Nah, ini saya lihatkan juga, sorry. Kita ambil mouse-nya biar agak ini ada kayak laporan keuangan laundry. Kita bikin Desember ya, Desember tahun 2020, bulan Desember. Ini omsetnya itu 3 outlet ya, dan labanya sekitar segini. Jadi rencana saya dari laba ini saya ambil 10 juta ya. Nah, untuk nabung saham. Nah, lebihnya nanti itu yang lain ya, untuk pengembangan dan lainnya. Ini bulan Desember. Terus bulan Januari. Bulan Januari tahun 2001. Nah, oke. Oke, ini omsetnya. Nah, ini labanya. Dan saya juga ambil sekitar 10 jutanya. Oke. Mudah-mudahan nanti bulan Februari juga labanya sekitar itu. Jadi atau mungkin insya Allah lebih besar. Jadi saya bisa lebih besar menabung sahamnya. Oke. Kita balik lagi ke Mandiri Sekuritas ya. Oke, ini sudah ada dananya. Saya setor 20 juta. Ini monthly limit, berarti kita punya dana hutangnya sekitar 40 juta ya, dikasih sama Mandiri. Tapi saya ini nggak saya gunain. Saya yang pergunakan cuma dana yang saya setor ya. Oke. Ini portofolio saya masih 0 ya. Jadi kita beli hari ini. Nah, ini saya akan memilih saham Bank BCA ya, saham Bank BCA. Kita beli dulu ya. Berarti BCA ini harganya 34.000, berarti satu lotnya 3.400.000 ya. Jika 10 juta dibagi 4 atau dibagi 5, itu berarti ini lebih. Berarti saya fokus saja beli satu lot per bulan ya. Ya, kita beli, tes beli. Kita proses dulu ya pembeliannya. Harga kita hajar kanan 34 975. Berarti saya satu lot berarti 2 bulan sudah 2 lot. Sorry, 2 lot. 2 lot berarti 6.900.955. Ini harganya. Ini harga per lembar. Ini kita beli 2 lot. Satu lot itu 100 lembar ya. Kita beli. Oke. Lihat di disorder, statusnya down, berarti sudah terbeli ya. Nah, nanti saya terangkan kenapa saya beli saham-saham ini ya. Kita fokus ke belinya aja dulu. Yang kedua itu saya akan membeli Telkom. TL dengan kode TLKM. Itu 3260. Berarti satu bulannya saya bisa beli berapa ya? Tadi 7 juta ya, berarti tinggal 13 juta. Kita bagi 3 juta lagi ya. Berarti ini sekitar 10. 3260.
Kita coba beli 10 lot, berarti 5 lot 1 bulan ya. Oke, kita buy, kita hajar ke kanan ya. Ini posisi harganya biar langsung dapat ya. Oke, set order listnya. Oke, down, berarti Telkom sudah 10, BBCA sudah 2 lot ya. Nah, portofolio tinggal sekitar 10 juta lagi ya. Kita beli 3 juta berarti kita beli sahamnya sebanyak 5 emiten ya. Nah, untuk saham berikutnya itu saya pilih ICBP deh. Indofood. Sahamnya 9075 nya. Listnya berarti kalau saya beli $9075, coba saya beli 3 lot, coba 2.300.000. Jika 4 lot lebih ya, saya beli 3 lot saja. Untuk ICBP ya, berarti satu atau 2 lot per bulan lah nanti saya beli ya, nantinya. Oke, saya beli. Oke, lihat order list. Oke, down semua ya. Tinggal 7 juta berarti order list. Yang 2 lagi saya pilih bank lagi deh, yang bagus, B nya BBRI. Bank Rakyat RI ya. 4 di 27 47 30. Sebenarnya Bank BRI ini lagi naik ya, lagi 6% kenaikannya, tapi ya nggak apa-apa, kita untuk jangka panjang saya juga optimis nanti harganya juga naik. Coba saya beli 6 lot 2.800.000. Kalau 7 lot 3 juta, berarti saya pilih saya pilih 6 lot saja. 6 lot berarti 2.800.000. Oke. Oh, masih open ya. Harga naik ya. Order BBRI. Oh iya, naik ya. Oke, kita withdraw dulu karena harganya sudah naik. Kita nggak dapat antri, kita batalkan dulu.
Oke, withdraw. Kita beli lagi BBRI di 4740. Kita beli 6 lot. 1 2 3 4 5 6 2.800.000. Oke, langsung kita beli. Oke, sudah dot. Kita punya BBRI 6 lot. Oke, sisa dana kita 4.400.000. Ini udah berapa ini ya? 1 2 3 4 4. Berarti satu emiten lagi. Kita beli 4 atau saya nanti akan beli 4 atau 5 emiten per bulan ya. Nanti bisa kita berubah nanti. Nah, emiten yang saya pilih lagi Antam ya. Tahu kan Antam? Sorry, emitennya 2440. Sorry, 2840. Kita bisa 15 lot. Ini sisanya kita cash kan, berarti uang cash kita buy. Harganya udah turun ya. Harganya turun 30. There's done. Berarti Antap hari ini saya telah membeli 5 emiten itu. 1 BBCA 2 lot, Telkom 10 lot, ICBP Indofood ya 3 lot, BBRI 6 lot, dan Antam 15 lot. Oke, ini jumlahnya 20 juta 66.500 ya total ya. Nah ini yang BBCA sudah naik 0,07%, Antam malah turun ya. Jadi ini nggak terlalu saya pikir ya, saya harga itu nanti saya butuhnya 7 tahun lagi, insya Allah 7 tahun lagi. Nah sudah saya beli. Nah kenapa pertimbangannya saya membeli saham-saham ini? Nah BCA ya, sudah tahu kan BCA itu bank yang paling bagus lah, bank paling bagus lah di Indonesia, baik secara keuangan, pelayanan. Nah saya juga termasuk nasabahnya BCA, nasabah prioritasnya Mbak. Jadi memang pelayanan bagus, sistemnya juga bagus ya BCA. Dan kita lihat nih BCA, sorry, ada yang masuk. BCA saham BCA tuh gangguan. BBCA. Kenapa saya pilih bank BCA ini? Nah, dari 7 tahun, sekarang kan tahun 2021 ya, berarti 7 tahun yang lalu itu sekitar 2014 ya. Berarti harganya sekitar sini. 2014 berarti harganya sekitar 13.000 harganya, 13.000 harga per lembar. Nah sekarang 34.000, udah berarti kenaikannya hampir 200% ya, 180 berapa lah itu ya, hampir 200% lah kenaikannya. Jadi seandainya kita dulu 7 tahun yang lalu kita beli saham bank BCA seharga 100 juta misalnya ya, 7 tahun lalu,
Nah sekarang bisa bernilai itu sekitar hampir 300 juta. Nah itulah berkembangnya ya saham ini ya. Jadi dia bagus ya, dan dia stabil, kenaikannya Bank BCA ini stabil ya. Nah betulnya dengan saham emiten yang lain tadi yang saya pilih tadi, saya lihat dulu. Nah dari atas itu Antam. Nah Antam kan Anda tahu kan, emas ya, emas, penambang emas ya Antam. Dan sekarang juga lagi marak itu nikelnya atau mobil listriknya yang bahan bakunya nikel. Nah Antam juga salah satu tambangnya ya Antam ya. Nah yang ke Bank BRI, BCA sudah saya bahas. Bank BRI ini ya bank yang paling banyak cabangnya sampai ke daerah ya, dan juga laporan keuangan juga bagus, setiap tahun kenaikannya stabil. Nah saya pilih Bank BCA. Nah selanjutnya ICBP, dan itu Indofood ya. Nah Indofood tahu kan, Indomie sudah sampai saya lihat vlog di Afrika ada, di Eropa ada, di Amerika ada. Jadi dia ada menyebar mendunia ya produknya Indofood ini ya, Indomie, Indomil, hampir semua lah ya. Dan perusahaannya pasti bagus ya. Nah, terus berikutnya Telkom. Nah Telkom ya perusahaan teknologi ya. Anak perusahaannya Telkomsel. Anda tahu kan Telkomsel bagusnya, stabilnya. Nah dan harganya masih murah. Nah saya pilih saham-saham yang ini, alasannya seperti itu. Nah misalnya saya menabung 10 juta per bulan, lihat kalkulator, 10 juta kali 12 bulan sebenarnya kan 120 juta dikali 7 tahun misalnya. Berarti jika saya konsisten dan stabil, saya menabung minimal 10 juta, berarti nanti nilainya sekitar 840 juta ya. Nah ditambah nanti mudah-mudahan dia berkembang, bisa nanti ya, saya optimis lah di atas 1M lah untuk biaya pendidikan anak-anak saya ya. Ini semua diambil dari labanya usaha laundry ya. Gokil Laundry Group ya, yang ada 3 cabang. Mudah-mudahan nanti juga berkembang juga laundrynya ya. Karena memang tidak semua uang labanya saya tabungkan ke saham, dan saya investasikan juga untuk pengembangannya, untuk upgrade-nya dan lain-lain ya. Nah, jadi usaha apapun itu kita awalnya tentu prosesnya cari konsumen ya, cari konsumen dengan promosi. Terus sudah mencari konsumen itu kita mencari omset, dari omset berarti memperbanyak omset, aset ya. Itu mungkin dengan promo juga ya. Nah selanjutnya terus kita mencari laba atau untung. Jangan kita omsetnya besar terus untungnya nggak ada atau kecil, jadi kita capek aja ya. Jadi usaha itu tentu kita fokusnya untuk mencari laba ya. Nah setelah kita dapat laba ini jangan juga dihabis-habiskan atau difoya-foyakan. Sebagian diinvestasikan, sebagian disimpan untuk pengembangan usaha tersebut, biar usaha itu nggak kurus ya, nggak seperti sapi perah ya, diseperah terus setiap bulan ya, jadi nggak berkembang ya. Jadi bisa berkembang, dan sebagian lagi diinvestasikan seperti ini, seperti nabung saham ini ya, yang saya mulai 2 bulan ini, dan mudah-mudahan konsisten ya. Saya juga minta doanya kepada subscriber, para penonton, bahwa semoga saya juga konsisten bisa menabung, dan saya doakan juga Anda sebagai penonton tergerak juga untuk mulai menginvestasikan hasil laba usaha laundry-nya atau usaha-usaha lainnya ya. Ini kebetulan saya memang channel ini membahas laundry, jadi saya ambil contohnya dari usaha laundry. Nah,
Kenapa kita harus berinvestasi? Ya, kita nggak tahu ke depannya nanti bagaimana ya. Jadi kita siapkan dari sekarang. Jadi insya Allah target kita nanti tercapai ya. Seperti ini target saya untuk pendidikan anak. Dulu saya sudah mikir mau masuk asuransi, mau beli emas, mau apa. Nah, tapi akhirnya saya milih nabung saham ini. Seperti ini ya. Nah, ini inspirasinya dari YouTuber atau pemain saham juga yang profesional itu Andika Sutoro ya, yang dengan tag lainnya beli bank ya. Daripada nabung di bank, lebih bagus beli saham banknya. Nah, saya terinspirasi dari video itu. Nanti saya taruh linknya ya, link dari Andika Sutoro itu. Nah, jika ada yang mau belajar tentang saham, saya sih belum ahli, bahwa saya juga masih pemula dan tiap hari juga nonton video tentang saham ya. Dan tiap hari juga saya trading ya, jual beli ya. Dan kalau untuk trading kan agak rise ya, kita harus paham dulu risikonya baru kita. Nah, kalau investasi saham di blue chip ini masih aman ya, jika kita pilih saham-saham yang blue chip ya, saham yang bagus ini. Nah, jadi belajar saham ini kita juga belajar tentang perusahaan jadinya. Kita belajar keuangannya bagaimana, hutangnya bagaimana. Jadi kita sebagai pengusaha juga akan bermanfaat sekali ya. Kita jadi tahu itu bank BCA atau Telkom atau apa, seperti apa. Saya sudah lihat laporan keuangannya, pertumbuhannya. Dan juga yang paling penting itu prospeknya. Nah, saya kalau yang bicara prospek tadi sudah saya terangkan kan, emiten atau saham yang saya pilih itu ya prospeknya pasti bagus lah ke depannya ya, insya Allah ya. Nah, jika ada yang mau belajar tentang saham, saya akan share link YouTube-nya Berke Finance. Nanti saya yang di sini ya, contohnya. Nanti saya taruh linknya juga di deskripsi. Ada 2 video tentang apa itu saham dan cara jual beli saham ya. Nanti ada di sana. Saya memang nggak menerangkan detailnya karena saya juga masih baru dan masih belajar. Saya cuma share supaya teman-teman yang sudah punya usaha atau punya usaha laundry bisa menginvestasikan sebagian dari hasil labanya untuk investasi, dan salah satunya investasi saham ya. Nah, demikianlah video atau vlog kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jika ada yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar. Nah, satu lagi mungkin jika ada yang mau apa ide kita bahas untuk ide topik yang untuk video berikutnya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Nah, jika Anda mau beli mesin lendi atau mau buka usaha lendi, Anda silahkan follow Instagram kita di @padangmaslendi. Ya. Juga kalau mau transaksi atau mau beli langsung, boleh di kontak WhatsApp saya ini. Oke. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, saya terima kasih dulu ya sama teman atau suhu saya yang sudah mengenalkan saham kepada saya, yaitu Om Sofi dan Om Adil ya. Karena dari saya belajar dari 2 orang itu ya sampai sekarang ya. Nah, saya terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.